Selama beberapa kali dalam ibadah pengurapan kita akan belajar. Jadi ini sifatnya adalah lebih banyak belajar. Saudara, ini bahan yang sangat baik sekali untuk kita belajar bersama-sama tentang pertanyaan siapakah seorang pelayan Tuhan, atau lebih konkretnya adalah saya ini siapa, ya, sebagai seorang pelayan Tuhan. Ada tiga pelajaran besar, yaitu tentang pelayanan, profil pelayanan, keterbebanan, kemudian karunia, minat bakat, pengalaman, kepribadian, penerapan, dan bidang fokus. Dan ini akan dibagi menjadi 9 pokok bahasan, ya, 9 pokok bahasan. Malam hari ini kita akan belajar bagian pertama, yaitu tentang pelayanan. Tentang pelayanan. Siapakah seorang pelayan Tuhan? Apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab tentang pelayanan. Pandangan Alkitab tentang pelayanan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit bermain. Sedikit bermain. Ada 9 titik. Kalau ini sih gampang, pasti bisa. Silahkan hubungkan 9 titik ini dengan 5 garis lurus. Pasti gampang. Ada yang mau? Ya udah, coba dulu, gini dulu aja. Coba. Kalau sudah ada yang bisa, silahkan maju depan. Ya, tidak apa-apa. Silahkan hubungkan dengan 5 garis lurus. Lurus Pak, saya Pak. Ya. Garis lurus Pak ya, jangan garis bengkok-bengkok. Ya terserah. Garis lurus yang tidak boleh putus. Ya, 5. Ya, enggak boleh ini. Jadi kalau gini dari sini harus kemana gitu. Nah. Ya boleh, silakan. Ya, ya ini satu. Harus dari sini. Iya. Ke atas Pak. Ya. Ke bawah. Dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4. 4, terus 5 Pak. 5. dari sini. 5. Nah ini belum kena. Oh iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya. Ini mudah sekali. Oke, siapa lagi? Sangat gampang ini, sangat gampang. Ya, Romi. 5 garis lurus. Ini sangat gampang. Ini bisa banyak sudah, bisa banyak, ya. Ya, ini salah satu ya. Jadi dengan 5 garis lurus itu gampang sekali. 1, 2, 3, 4, 5, itu juga bisa. Jadi banyak. Kalau dengan 5 garis itu sangat gampang. Sekarang yang agak sulit adalah ini. Hubungkan 9 garis ini dengan 9 titik ini dengan 4 garis lurus. Nah, kalau Pak Willy bisa Pak Willy. Kalau sudah bisa jangan dulu, yang belum bisa dulu. Kalau tadi kan yang bisa, sekarang yang belum bisa. Kalau nggak lupa ya Pak. Kalau udah lupa, ya jadi dengan 5 garis lurus bisa. Sekarang hubungkan dengan 4 garis. Mau coba Andre? Coba aja. Coba. Nanti begitu yang lain sudah coba, baru terakhir Pak Willy. Iya. Belum dapat. Nah, ayo. Jadi hubungkan semua titik dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Oke, tidak ada? Tidak ada? Nyerah? Mungkin tidak dihubungkan dengan 4 garis lurus? 9 titik ini mungkin tidak dihubungkan dengan 4 garis lurus.
Oke, Pak Willy. Kalau nggak lupa ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi menurut Bapak mungkin ya? Mungkin Iya, Pak. Mungkin. Silakan. Jadi kata kuncinya cuma hubungkan dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. 1, 2, ya pokoknya ini garis ini. 2, ya, 3, 4, ya, ya, nggak apa-apa. Setia, ya. Iya, ya, oke. Jadi begini, Pak Willy pernah tahu tetapi lupa. Jadi artinya gini, pernah ada orang yang bisa menghubungkan ini dengan 4 garis lurus lah ya. Pernah, cuman beliau lupa. Oke, terima kasih Pak Willy. Nanti saya ingatkan Pak. Saya ingatkan. Tapi ada orang-orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin menghubungkan 9 titik ini dengan 4 garis lurus. Tapi Pak Willy mengatakan bahwa pernah ada orang yang bisa. Ya, pernah ada orang yang bisa. Bagaimana caranya? Lihat. Jadi terus ya kan? 1, 2, 3, 4. Mungkin saudara berkata, tapi kan ini di luar titik. Lah kan kata password ini kan cuma bilang dengan 4 garis lurus. Kadang-kadang kita membatasi dengan, oh ini harus dari ujung titik ke titik. Yang penting adalah 4 garis lurus itu menghubungkan atau melewati titik-titik. Tidak terputus. Ya, itu kata kuncinya itu. Nah, sudah lah, nggak usah tahu dipikir. Saya takut nanti Anda nggak bisa tidur gara-gara ini. Saya gini, mengapa sulit? Ya, mengapa orang berkata sulit? Karena orang berpikir karena adanya asumsi yang keliru, yang tidak disadari. Jadi orang berpikir bahwa ini harus dari satu titik ke titik, padahal kata kuncinya adalah garis lurus yang melewati titik itu dan tidak terputus. Saudara, tahukah kita bahwa ada dalam hal pelayanan, dalam dunia pelayanan juga demikian. Mari coba kita cek asumsi kita tentang pelayanan. Ya, karena apa? Karena kalau asumsi kita tentang pelayanan salah, maka akhirnya kita tidak jarang mendengar orang berkata, oh ini tidak mungkin dilakukan, oh ini tidak bisa dilakukan, kita tidak mampu melakukannya. Kenapa? Karena asumsi yang keliru. Jadi asumsi yang keliru tentang pelayanan itu juga akan berpengaruh tentang bagaimana cara kita melayani. Ya, sekarang mari kita lihat bersama-sama tentang pandangan populer, ya, yang populer ada di masyarakat. Kalau orang ditanya, apa asumsimu tentang hamba Tuhan? Tidak usah kita tanya orang luar. Saya tanya di sini, kalau mendengar kata hamba Tuhan, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Kudus. Terus? Khotbah. Terus apa lagi? Pendeta. Baik. Apa lagi? Melayani. Sayang istri. Maksudnya Pak Jody ngomong gitu itu supaya dia dipanggil hamba Tuhan gitu loh. Saya ini sayang istri Pak, syaratnya sudah saya penuhin gitu. Ya. Nah, yang umum di kalangan umum yang populer tentang kalau ingat hamba Tuhan pasti ingatnya pendeta, pastor, penginjil. Ya. Kemudian yang kedua, yang disebut pendeta itu orang yang bekerja sepenuh waktu di gereja atau lembaga pelayanan. Kalau dengar kata hamba Tuhan itu yang diingat adalah orang yang mendapatkan penghasilan dari gereja atau tempat pelayanannya. Kalau mendengar kata hamba Tuhan itu, yang mereka ingat adalah, oh lulusan sekolah teologi atau seminari, baru disebut hamba Tuhan. Ini pandangan yang populer di masyarakat.
pandangan yang populer di sekitar kita. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang apa peran dan tugas hamba Tuhan, misalkan aja, ini masih pandangan yang populer yang ada di sekitar kita ya. Apa peran dan tugas hamba Tuhan? Biasanya orang berkata demikian. Hamba Tuhan itu bertanggung jawab atas jalannya seluruh fungsi pelayanan. Lalu kalau itu tugas hamba Tuhan, lalu tugas jemaat awam apa? Tugas jemaat awam itu adalah mereka mendukung hamba Tuhan dalam hal keuangan dan juga dalam pelayanan-pelayanan kecil lainnya. Jadi tugasnya hanya itu saja. Lalu kemudian kalau gitu sekolah teologi perannya apa? Sekolah teologi perannya itu mempersiapkan seseorang untuk menjalankan fungsi pelayanan. Jadi ini pandangan yang ada di masyarakat tentang fungsi hamba Tuhan, fungsi jemaat, dan fungsi sekolah teologi. Lalu kalau kemudian saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat yang baik itu yang bagaimana? Jemaat yang baik itu gimana? Boleh kasih pandangan Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang baik itu bagaimana? Taat dan setia. Taat memberi perpuluhan. Taat mengembalikan persepuluhan. Terus apa lagi? Taat beribadah. Apa lagi? Hidup kudus. Terus sayang istri. Kayaknya mau dimasukkan terus itu syarat itu mau dimasukkan terus. Apalagi jemaat yang baik itu bagaimana? Dalam pandangan yang biasa, saudaraku sekalian, yang disebut dengan jemaat yang baik itu biasanya begini. Pertama, datang ke kebaktian dan acara-acara gejalanya secara teratur. Jadi setia gitu. Ada ibadah apa, datang, ibadah apa, datang gitu ya. Lalu yang kedua, jemaat yang baik itu secara sukarela memberikan persembahan pada gereja. Lalu yang ketiga, jemaat yang baik itu, ini pandangan secara populer ya, mendukung program-program yang dijalankan oleh pemimpin gereja. Jadi kalau kita sudah melakukan ini baik. Ditambah lagi, kalau ada di Sinai itu ada hukum 10 hukum Taurat, ini ada hukum ke-11. Ya, ada hukum ke-11 untuk jemaat, yaitu jangan berbuat ulah. Nah itu saudaraku sekalian. Ya, ini bukan di Gunung Sinai, tetapi di Gunung Sahari ngasihnya ini. Ya. Menurut pandangan populer, jemaat yang baik itu seperti itu. Seperti itu. Ini saya kasih dulu pandangan yang populer di sekitar kita. Nanti baru kita lihat pandangan Alkitab bagaimana. Nah sekarang mari kita lihat, bandingkan apakah pandangan-pandangan yang populer itu sesuai dengan pandangan Alkitab. Apakah pandangan tentang hamba Tuhan, pandangan tentang pelayan Tuhan, pandangan tentang jemaat yang baik itu sama dengan bagaimana Alkitab memandangnya? Siapakah seorang hamba Tuhan itu menurut Alkitab? Saudara, ya. Dan apa yang diharapkan oleh Tuhan dari jemaat awam atau jemaat yang bukan para full timer? Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kita semua mesti tahu ini, saudara. Kita mesti tahu ini sehingga kita bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah kalau kita mencari pandangan Alkitab, ya kita harus cari ayat-ayatnya yang akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pandangan tentang pelayanan, bagaimana pandangan tentang hamba Tuhan, dan bagaimana pandangan tentang jemaat. Kita mulai dari 1 Petrus 2 ayat 9, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu yang telah memanggil kamu keluar. Siapakah yang kalau Petrus mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, yang disebut dengan bangsa yang terpilih itu siapa sih? Orang-orang yang percaya. Saudara dan saya, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kita diberikan predikat sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ada tujuannya, yaitu supaya. Kata supaya itu berarti Tuhan memiliki tujuan. Oleh sebab itu, dari ayat ini kita tahu bahwa
Semua orang yang diselamatkan adalah diselamatkan untuk melayani. Ya. Jadi semua orang yang diselamatkan, kita ini diselamatkan untuk melayani. Rancangan Allah sejak semula adalah dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sama. Jadi ayat ini senada dengan apa yang dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Lalu kemudian apa kata Efesus pasal 2 ayat 19? Ayat 10 maksud saya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau begitu ditekankan sekali lagi bahwa semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Kalau begitu pertanyaan saya, melayani Tuhan itu tugas siapa? Tugas semua orang yang sudah diselamatkan. Ya, ini kita semua mesti tahu. Jadi pelayanan itu, melayani Tuhan itu bukan hanya tugas beberapa orang, tetapi melayani Tuhan adalah tugas semua orang yang sudah diselamatkan. Jadi kita diselamatkan untuk melayani. Dalam sebuah buku yang berjudul Visionary, ya, Andy Stanley berkata, kita telah diciptakan dan diciptakan ulang. Maksudnya dalam kelahiran baru kita dengan tujuan-tujuan yang ada dalam pikiran Tuhan, memuliakan Tuhan, mencakup usaha untuk menemukan visi Tuhan tentang apa yang bisa dan seharusnya terjadi dalam hidup kita. Jadi begini, dalam buku Visionary ini dikatakan bahwa harusnya setiap orang percaya itu menemukan apa maksud Tuhan di dalam diri masing-masing. Saya percaya bahwa di dalam setiap kita Allah punya rencana. Nah, cuman masalahnya adalah kadang-kadang orang tidak peduli dengan itu. Ya, orang tidak peduli dengan itu. Sehingga mereka hidup sembarangan. Mereka tidak sadar bahwa mereka diselamatkan ada tujuannya. Sekarang, yang kedua, kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah dipilih atau diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus. Perhatikan, layanilah seorang akan yang lain. Jadi kalau yang pertama tadi, kita semua diselamatkan, tujuannya adalah untuk melayani. Nah sekarang firman Tuhan berkata, untuk melayani, Tuhan memberikan perlengkapan. Jadi ini hal yang kedua, semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Jadi kita bukan hanya disuruh untuk melayani saja, tetapi untuk melayani itu kita semua diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Firman Tuhan berkata, kita semua diberikan karunia. Tadi dalam 1 Petrus 4 ayat 11 tadi ada perkataan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Kalau seandainya kita mau membangun, maka ada yang menjadi gergaji, ada yang menjadi kuas, palu, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kemampuan-kemampuan yang Allah beri kepada kita. Saudaraku sekalian, tidak mungkin Tuhan menyuruh kita melayani kalau Dia tidak memperlengkapi kita. Amin. Kalau begitu saya bisa berani mengatakan bahwa semua orang percaya yang disuruh melayani pasti Tuhan beri karunia. Setuju? Semua orang yang percaya, yang Tuhan suruh untuk melayani, Tuhan pasti perlengkapi. Perlengkapi dengan apa? Dengan karunia. Karena itu betullah kata seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Billy Graham mengatakan bahwa semua orang percaya minimal punya satu karunia. Minimal. Dan tidak ada seorang pun yang punya semua karunia. Tidak ada. Itulah sebabnya kita ini saling membutuhkan.
untuk saling memperlengkapi. Saudara-saudara, sebagai gembala di tempat ini, saya membutuhkan Bapak Ibu sekalian, karena tidak mungkin saya melayani sendirian. Saudara bayangkan gak sih kalau seandainya saya melayani sendirian? Ya, jadi minggu pagi saya buka pintu gereja, lalu saya mulai bersih-bersih, lalu setelah itu saya bersiap diri, lalu kemudian saya berdiri di depan pintu dan menjadi penerima tamu. Halo, Bu Lim, apa kabar? Oh ya, mari silahkan masuk, gitu ya. Setelah itu, kemudian setelah jemaat duduk semua, saya naik. Mari kita memuji Tuhan, saya main gitar sendiri. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. Nyanyi, setelah itu mari kita dengarkan firman Tuhan, saya berkhotbah. Selesai berkhotbah, saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan, ya. Kemudian saya sambil neteng gitar, sambil aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Lalu setelah itu selesai, lalu setelah itu kemudian doa berkat. Setelah doa berkat, kemudian saya berdiri di sana, salaman sama saudara. Setelah itu saya turun. Kira-kira umur saya bisa panjang atau tidak? Mati stres saya, saudara sekalian. Makanya sebagai gembala saya bersyukur Tuhan kirimkan sedemikian banyak orang-orang yang bersedia untuk melayani dengan keyakinan bahwa pelayanan Anda melengkapi pelayanan saya. Setiap kita yang melayani punya karunia masing-masing yang dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Jangan pernah menyepelekan karunia yang Anda punya. Karena karunia itu datangnya dari Tuhan. Ya. Pak, tapi di Alkitab nggak ada kok Pak namanya karunia tersenyum. Pak, saya cuma merenges saja, tersenyum aja. Ya sudah, sekalipun tidak dicatat di dalam Alkitab, kalau bisamu cuma tersenyum, engkau bisa memberkati orang dengan senyumanmu. Ya. Kemudian ditempatkanlah engkau menjadi penerima tamu yang kerjaannya tersenyum. Kan penerima tamu itu harus tersenyum. Nggak apa-apa kalau engkau hanya bisanya tersenyum saja, nggak apa-apa. Kita pasang di situ seumur hidup. Menjadi penerima tamu abadi. Ya. Engkau jangan sepelekan, hanya bisa tersenyum itu jangan sepelekan, karena banyak orang tidak bisa tersenyum gitu loh. Ya, ada banyak orang nggak bisa tersenyum. Makanya kita bersyukur kalau kita bisa tersenyum. Nggak apa-apa, nggak disebutkan di Alkitab bahwa ada karunia tersenyum, nggak apa-apa. Tapi engkau bisa tersenyum, itu adalah pemberian Tuhan. Dan kalau itu bisa dipakai untuk memberkati orang, kenapa engkau tidak lakukan itu? Ya. Saya ingat, Tante Fani itu sebetulnya punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bukan. Kelebihannya Tante Fani itu mirip dengan kelebihannya Tante Ana. Yaitu kalau nelpon jemaat, ya ingat ya Tante? Ini dulu Tante waktu masih di sekretariat, tiap hari nelponin. Jemaat seneng loh diteleponin begitu itu. Oh, yang pulsanya habis bukan dia. Kelihatannya sepele bukan? Kelihatannya sepele, tetapi itu baik. Ini ada orang yang harus dilayani, saudara. Maka saya utus 3 orang, Ibu Lili, Bu Fani, Bu Iin, untuk mendampingi mereka. Karena itu karunia, kelebihan yang bisa dipakai untuk memberkati orang. Bukan hal mustahil nanti ada orang-orang yang perlu dilayani, nanti saya akan utus yang lain juga. Ya, tidak harus selalu saya. Ya, kalau misalkan saja ada, oh, cewek stres gitu, nanti saya bisa utus ini Valdi, jangan doa, nanti bukan follow up jadi follow me nanti. Oh ya, wanita ya dengan yang wanita gitu. Ya. Saya rindu begitu. Jadi kalau misalkan ada pelayanan yang kita bisa lakukan bersama-sama, kenapa tidak? Setiap kita punya karunia, punya kelebihan. Ya, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun
nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa, saudara? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan menetapkan ada nabi, ada pemberita Injil, gembala, pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi. Memperlengkapi. Itulah yang kita lakukan di tempat ini. Melalui firman Tuhan seperti ini, kita diperlengkapi. Kebaktian Man of God Fellowship saya sudah planningkan untuk setiap pertemuan isinya adalah pemuritan khusus kaum pria. Ya, bahan-bahannya kaum pria. Para wanita jangan ngiri kalau nanti Anda dibicarakan di dalam ibadah kaum pria. Supaya apa? Supaya kaum pria semakin skillful di dalam membangun rumah tangga, membina rumah tangga, dan di dalam melayani Tuhan. Jadi semua orang diperlengkapi untuk melayani. Pada bagian yang pertama tadi, semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Lalu bagian yang kedua, semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Dalam bukunya A Theology of Christian Education, ya, Lauren Richard katakan demikian, semua orang percaya adalah imam. Implikasinya, akibatnya adalah bahwa semua orang percaya harus melakukan pelayanan. Jadi bukan hanya para rasul dan para pemimpin utama. Perjanjian baru menyatakan bahwa sebagian orang Kristen dipanggil untuk melayani jemaat Kristus. Jadi gembala, pengajar, penginjil itu melayani jemaat Kristus di dunia. Tetapi semua orang percaya dipanggil untuk melayani Kristus di dunia. Jadi bukan hanya terbatas di gereja, bukan hanya terbatas dalam penggembalaan, tetapi melayani Kristus secara luas di dalam gereja. Yohanes 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Di sana dikatakan demikian, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk semua orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Saudara perhatikan dari ayat ini, kita melihat bahwa ini bagian yang ketiga. Semua orang percaya diutus untuk melayani. Katakan bersama-sama, semua orang percaya. Jadi kita sudah lihat tiga kebenaran ini. Yang pertama adalah semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Yang kedua, semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Dan yang ketiga, semua orang percaya diutus untuk melayani. Jadi, saudara dan saya, kita semua ini adalah utusan-utusan Tuhan. Ya. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada." Ini adalah the Great Commission atau the Great Commandment. Perhatikan ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini disebut the Great apa? Atau commandment. Commission, the Great Commission terdiri dari dua kata, dan mission. Kalau ada pilot, ada pilot itu apa sih? Sopir. Dulu jawab gitu aja kok repot. Sopir, bahasa kerennya sopir. Co-pilot? Enak. Kasian banget ini. Lah pramugari apa dong kalau begitu? Ingat gak mama pernah cerita, Bu Ana pernah cerita, kayak ngangkut orang apa dari Medan, sama lah kayak pelayan gitu loh. Pernah ya dikatain begitu, gimana sih ngomongnya gimana? Lupa ya, malah saya malah yang ingat. Jadi
Dia berkata ya pramugari itu ya sama dengan pelayan gitu. Jadi pilot itu sopirnya, jangan bilang kernet lah. Asisten sopir gitu loh, jangan sebut kernet lah, kasihan. Kalau kernet itu ada kesan itu gandul gitu loh, masa di pesawat mau gandul di mana itu. Jadi artinya begini, ada pilot, ada co-pilot, ada mission, ada commission. Nah, kita ini adalah co-missionnya siapa? Tuhan. Jadi kita ini adalah rekan kerjanya Tuhan. Rekan kerja Tuhan dalam melaksanakan misinya di dunia. Saudara, ini adalah panggilan yang hebat, yang luar biasa. Jadi kita ini adalah menjadi rekan kerja yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyelesaikan misinya di dunia. Ini adalah sebuah hak istimewa, sebuah kehormatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Matur nuwun. Makasih ya Adriel ya. Memang kamu disuruh duduk depan gitu untuk membantu Pak ya. Oke, jadi semua orang percaya diutus untuk melayani. Jadi pandangan Alkitab, mari kita perkatakan pandangan Alkitab tentang pelayanan. Yang pertama, semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Semua orang percaya diganti, saya diselamatkan untuk melayani. Oke, 2, 3. Saya diselamatkan untuk melayani. Yang kedua, saya diselamatkan untuk melayani. Saya diperlengkapi untuk melayani. Dan yang ketiga, saya diutus untuk melayani. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngerti 3 hal ini saja, ini sudah cukup menjadi landasan kita. Kenapa saya harus melayani? Jadi sudah tidak ada lagi kebimbangan, ragu, kemudian sampai kemudian kita berkata saya mundur melayani. Tidak bisa. Kalau Anda dan saya diselamatkan, itu memang untuk melayani. Jadi kalau seandainya ada orang diselamatkan tidak melayani, tidak mau melayani, berarti dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, nanti pada bagian selanjutnya, Anda jangan buru-buru menghakimi. Kalau begitu ya Anda pelayanan di gereja, berarti berdosa dong Pak. Entar dulu. Ada penjelasannya, tadi ada melayani jemaat Kristus, ada melayani Kristus. Jadi kalau begitu, ladang kita bisa bermacam-macam. Ada ladangnya di gereja, ada ladangnya di marketplace. Kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Gallup Poll, ini penelitian, sebuah penelitian menyelidiki berapa banyak hamba-hamba yang menganggur di kerajaan Allah. Nah, ini. Jadi kenapa menganggur? Karena mereka tidak sadar yang 3 hal tadi. Sehingga banyak orang Kristen menjadi pengangguran di kerajaan Allah. Dilakukan survei. Hasilnya ini, ya, hasil surveinya ini di Amerika Serikat sih. Jadi Anda jangan tersinggung, ini di Amerika Serikat. Tapi penelitian-penelitian semacam ini biasanya sama di berbagai macam gereja. Ya. Yang pertama, 10% anggota gereja aktif melayani secara pribadi. Jadi memang mereka punya kerinduan untuk melayani, punya kerinduan untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Bukannya di gereja, di masyarakat dia juga melayani. Ya. Ada sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah abdinya Allah yang harus melayani dimanapun kita berada. Jadi 10%. Yang kedua, 50% anggota gereja tidak tertarik untuk melayani. Tidak tertarik. Mereka tertariknya dilayani. Ini di Amerika loh ya, bukan di sini, jadi jangan tersinggung. Kan Anda tidak golongan ini, kita semua kan orang-orang melayani. Lalu kemudian 40% anggota gereja tertarik untuk melayani, tetapi tidak pernah diminta atau tidak tahu bagaimana harus melayani. Mungkin ya, di jemaat kita itu ada orang yang pengen melayani tapi tidak ngerti gimana mesti ngomong sama siapa. Mau ngomong sama Bu Grace gak enak, mau ngomong sama Valdi nanti malah dipikir arahnya kemana. Masa ya orang datang ke Valdi, Pak Valdi aku mau melayani Pak Valdi, masa ya begitu? Kan itu kalau seandainya ada gitu gimana Valdi?
Iya. Dia jawabannya iya. Ya, ini hasil surveinya. Jadi 40% anggota gereja mereka pengen melayani tapi nggak ngerti bagaimana caranya. Itu sebabnya di kepengurusan kita ada yang bidang pelatihan, Pak Anton sama Cik Sela. Ya, mereka yang akan hire, rekrut siapa nanti akan ada pelatihan, audisi untuk Siloam Idol. Siloam Idol, singer maksudnya. Ya, begitu diumumkan siapa mau jadi singer, Bu Noncen daftar. Boleh nggak? Bu Noncen daftar. Boleh. Tetapi kan mesti diseleksi dulu, nyanyinya fals atau enggak. Ya kan mesti begitu. Kalau bagus silakan. Ya. Oke lah, kurang sedikit, oke. Jadi di kepengurusan kita ada bidang pelatihan. Nanti akan ada audisi. Ya. Dio dilatih oleh Mas Bambang sama Pak Anton. Dilatih. Sekarang bisa melayani. Main bass. Tadinya bisa main-main. Dia menemukan karunianya, padahal dulu lesnya drum, latihannya di rumah gitar, kemudian sesekali latihan keyboard, sekarang terjunnya di bass. Ternyata dia berkata, aku lebih seneng Pak betot bass, kayak betot hati seseorang. Kalau begitu, Anton dan Bambang sudah berhasil. Ada lagi Brian dipersiapkan. Iya, yang pelatih keyboard Andre. Brian dipersiapkan. Ada siapa? Yovela juga. Mulai di sekolah minggu. Anak-anak di sekolah minggu mulai dilatih. Mimpin pujian, berdoa. Bu Grace sudah mulai sounding nih. Eta nanti singer, udah stres dari sekarang nyicil. Dia sudah dicicil stres itu Bu Grace. Ya, dia udah jadi stresnya udah dicicil dari sekarang. Ibu baru sounding saja dia udah stres. Ya. Anak-anak kita ya nanti tamborin jangan hanya muncul di Natal saja. Misalkan aja 1 bulan sekali ya, Yesi ya. 1 bulan sekali. Tamborin itu dilatih. Ya, tamborin ibu-ibu juga boleh. Jadi ibu-ibu yang overweight semua. Yang boleh daftar yang overweight semua. Itu yang punya ruko ini bisa protes. Kenapa kok retak-retak semua ini? Siapa yang mau tamborin Wahyu? Wahyu lagi. Ini faktanya, saudara. Nah, saya akan tunjukkan sebuah gambar. Ini dari The Square Wheels, ya, buku The Square Wheel. Coba siapa yang mau memberikan komentar atau menjelaskan tentang gambar ini? Apa itu? Oma Fani tanya, "Kuwi apa sih panganan apa sih kuwi?" Ayo, Kevin mau sampaikan sesuatu, Kevin? Kalau yang saya lihat sih ini nggak efektif, Pak. Nggak efektif? Iya, karena kan yang di bawah itu kan bahannya yang dipakai buat keretanya. Gimana? Yang di dalamnya kan kalau nggak salah bannya. Iya. Harusnya kan bannya yang dipakai buat dorong itu. Gerobaknya. Hilang bilang donat katanya bukan donat. Iya, siap. Nggak efektif ya. Harusnya bannya itulah yang dipasang di rodanya itu. Itu rodanya kotak, saudara. Itu dorongnya itu bukan setengah mati. Kalau Oma Liwa bilang setengah mampus. Ini nggak efektif sama sekali. Ini tenaga, bayangkan tenaga yang dikeluarkan harus begitu besar karena roda kok kotak. Padahal sebetulnya ada roda yang benar, ada potensi. Saudara, ini gambaran gereja. Berapa banyak pendeta menjadi begitu kelelahan
begitu capek. Dia berkata, kenapa aku melayani mati-matian? Ya siapa suruh kamu melayani mati-matian? Padahal ada orang lain yang bisa menolong engkau. Saya kalau selesai khotbah gitu hari Minggu, saya nggak usah bikin teh. Sudah ada Elis yang Pak Gembala. Dipraktekkan ya. Bapak minum teh dulu. Itu ya lu kan, maaf Pak Gembala ini tehnya agak adem, lupa nyolokin. Saya nggak usah pusing cari teh. Kalau ndak Erika ya Elis yang nyiapkan teh. Jadi artinya, lah daripada saya bikin teh sendiri, wong ada yang memang berkompeten bikin teh. Ya saudaraku sekalian. Dulu awal-awal gereja ini ada, saudaraku sekalian, banyak hal saya kerjakan sendiri. Tapi sekarang saya bersyukur karena ada orang-orang yang memiliki hati yang sadar bahwa dia diselamatkan untuk melayani. Dan itu adalah gambarannya adalah saya sudah menggunakan fasilitas yang Tuhan beri, yaitu roda-roda yang tersedia untuk menggantikan roda kotak yang membuat pelayanan saya tidak efektif itu. Ada potensi, dan potensi itulah yang ada pada setiap saudara dan saya. Jadi setiap kita memiliki potensi untuk membuat pelayanan itu bekerja, berjalan dengan baik. Ya. Satu kali Napoleon Bonaparte menunjuk pada peta Tiongkok. Ini menurut saya Napoleon Bonaparte menyampaikan sebuah visi yang besar tentang daratan China, Tiongkok. Kalau sekarang China menjadi raksasa dunia, Bonaparte sudah lihat itu. Dia sambil menunjuk peta Tiongkok, dia berkata, di sana ada raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, dia tidak dapat dihentikan. Ini bukan nubuatan tentang virus corona yang kalau bangun tidak dapat dihentikan, saudara. Tapi saudara lihat, pada waktu dia mengatakan demikian, China itu keadaannya masih sangat jauh dari hebat. Dan sekarang, saudara, apa yang tidak bisa dibuat oleh China? Barang apa yang nggak bisa dibuat, saudara? Hebat, luar biasa. Cuman ya itu kemudian menjadi sombong dan kemudian begini. Ya. Tetapi Napoleon Bonaparte menunjukkan bahwa ada potensi yang hebat. Potensi yang ada di dalam hidup seseorang itu sama seperti raksasa yang belum dibangunkan. Saya kok yakin, saudaraku sekalian, bahwa di dalam diri kita itu ada potensi-potensi yang lebih hebat daripada yang sekarang sedang kita kerjakan. Kalau seandainya perkataan Napoleon Bonaparte ini saya rubah sedikit menjadi gereja, gereja Tuhan adalah raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, dia tidak akan dapat dihentikan. Artinya potensi yang besar itu, saudara-saudara. Ya. Saudara dan saya, kita bisa lakukan hal-hal yang lebih besar lagi dari apa yang sekarang bisa kita lakukan. Saya percaya itu. Potensi kita itu sebetulnya hebat, saudara. Potensi anak-anak kita itu hebat. Ya, hanya masih seperti giant yang sedang tertidur. Nah, Tuhan mau itu dibangkitkan, dipakai untuk melayani. Ya, untuk melayani. Kalau begitu, mari kita simpulkan. Apa pandangan Alkitab tentang hamba Tuhan? Pandangan Alkitab tentang hamba Tuhan adalah orang-orang percaya yang melayani jemaat Kristus. Baik pendeta, pastor, atau penginjil. Ini yang secara khusus. Ya, kalau bicara hamba Tuhan secara khusus. Hamba Tuhan adalah orang-orang percaya yang melayani Kristus di dunia. Jadi bukan hanya yang dipanggil secara khusus full time, tetapi juga setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Kristus di dunia.
baik pengusaha, ilmuwan, politikus, guru, karyawan, semua kita bisa melayani dimanapun kita berada. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah saya. Mari katakan bersama, siapakah hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu adalah saya. Jadi kita semua adalah hamba Tuhan. Oke? Ini pandangan Alkitab tentang hamba Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan pandangan yang populer tentang hamba Tuhan. Sekarang pandangan Alkitab tentang siapakah? Peran dan tugas pendeta dulu. Pendeta tugasnya adalah memperlengkapi seluruh umat untuk melayani. Lalu tugas dan peran dari jemaat atau biasa disebut jemaat awam melakukan pekerjaan pelayanan di dunia dan membangun tubuh Kristus. Jadi tugas Anda ada di dunia dan di dalam tubuh Kristus. Artinya di marketplace tetapi juga di gereja. Lalu kalau begitu fungsi misionari, seminari atau fungsi sekolah teologi untuk apa? Mempersiapkan seorang untuk menjadi pemerlengkap seluruh umat menjadi hamba Tuhan. Jadi artinya begini, adanya sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi, seminari itu adalah dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan seseorang sehingga pada akhirnya orang-orang yang dipersiapkan itu mereka bisa memperlengkapi orang lain untuk melayani Tuhan. Nah sekarang bagian yang kedua adalah bagaimana pandangan Alkitab jemaat itu bagaimana? Nah ini adalah yang harus kita perhatikan. Jemaat yang baik itu adalah orang yang mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal. Jadi tugas kita semua yang pertama adalah mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal. Melalui siapa? Melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, Kristus dikenal. Yang kedua, jemaat yang baik adalah orang yang bertumbuh dewasa dan menolong orang lain untuk bertumbuh. Jadi kalau begitu jemaat yang baik itu bukan hanya jemaat yang bertumbuh, tetapi jemaat yang juga menolong orang lain untuk bertumbuh. Yang ketiga, jemaat yang baik itu adalah orang yang mengenali panggilan pelayanan khasnya dan melakukan pelayanan dalam kebersamaan yang saling melengkapi. Ya, jadi mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal, bertumbuh dan membuat orang lain bertumbuh, mengenal panggilan secara khusus dan melakukan panggilan pelayanan itu secara bersama-sama, secara korporat. Ini jemaat yang baik. Jadi jemaat yang baik itu bukan hanya sekedar memberi persembahan, bukan saudara. Jemaat yang baik itu bukan hanya sekedar datang ibadah, bukan. Tapi jemaat yang baik adalah mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal, bertumbuh dan membuat orang lain bertumbuh, dan mengenali panggilan khasnya dalam pelayanan. Saudara, kalau kita pernah tahu, ini ditulis dalam buku Your Other Vocation. Ya, reformasi pertama Martin Luther itu adalah mengembalikan firman Allah kepada umat Allah. Jadi artinya umat Allah bisa membaca, menafsir, mempelajari sendiri firman Tuhan. Maka diperlukan reformasi yang kedua, yaitu mengembalikan pekerjaan Allah pada umat Allah. Jadi artinya umat Allah harus sadar bahwa dia diselamatkan untuk melayani, dia diperlengkapi untuk melayani, dan dia diutus untuk melayani. Jadi bagian yang kedua ini, pada reformasi yang kedua, ini adalah gerakan di mana jemaat Tuhan diberdayakan untuk tahu panggilannya dan melakukan panggilannya. Mari bagian yang terakhir kita akan perkatakan tentang tiga konsep pelayanan. Saya diselamatkan untuk melayani, saya diperlengkapi untuk melayani, dan saya diutus untuk melayani. Nanti yang punya Facebook, tuliskan di Facebooknya semua. Setuju? Oke deh, setuju. Christina Laure, biasanya paling rajin dia. Ya, oke ya. Nah, tuliskan di Facebook, Bu Laura Panggabean. Pak Tulis Panggabean. Pak Freddy, Pak, ada Facebook ya? Oh, paling aktif. Aktif ya? Paling aktif. Paling aktif. Aktif sekali ya? Aktif sekali di Facebook, tetapi kemarin minggu udah pelayanan dia. Kebanjiran. Ya, oke, nanti yang punya Facebook, IG, tuliskan. Saya diselamatkan untuk melayani, saya diperlengkapi untuk melayani, dan saya diutus untuk melayani. Lalu bawahnya apa? Tagar.
apa biasanya SLCC. SLCC maju, ya tagarnya SLCC maju. Oke, siap semua? Ya, oke. Sekarang mari kita berdiri bersama-sama, karena 1 bulan lagi kita akan bicara hal yang kedua tentang profil pelayanan. Ya, tapi hari ini kita cukup di bagian yang pertama, pandangan Alkitab tentang pelayanan.